Shalom Aleichem, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judul tayangan kita hari ini menjungkir balikkan keimanan yang orang-orang yang ngaku Kristen. Begini judulnya: Injil bisa berfirman. Waduh, Injil bisa berfirman, bisa. Injil kan kitab toh Pak, Injil kan buku toh Pak. Nah itu dia, jungkir balik keimanan. Kalau ada pendeta yang mengatakan bahwa Injil itu kitab, kami mengimani kitab Injil, jungkir balik. Ternyata Injil bisa berfirman. 1 Petrus 1 ayat 25, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Injil bisa berfirman, betul. Roma 1 ayat 1, Injil Allah. Injil itu Allah. Makanya Injil selalu ditulis pakai I huruf besar. Ya, 1 Petrus 1 ayat 25, inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ya, Roma 1 ayat 1 ada di situ disebut Injil Allah. Galatia 1 ayat 7 disebut Injil Kristus. Ternyata Injil itu Kristus. Roma 1 ayat 1 ternyata Injil itu Allah. Ya. Belum nanti misalnya Roma 1 ayat 16, Injil itu keselamatan, ya. Injil itu bisa menyelamatkan. Injil kok bisa menyelamatkan? Makanya jungkir balik. Selama ini kan kamu diajarin Injil itu kitab toh. Ya. Ya, pemberita Injil yang mengatakan Injil itu kitab disebut pemberita Injil terkutuk. Itu Injil lain yang diberitakan. Ya. Kemudian Roma 1 ayat 17, Injil itu kebenaran. Loh, kebenaran kan Yesus, betul. Jadi Injil bisa berfirman, Injil itu Allah, Injil itu Kristus, Injil itu menyelamatkan, Injil itu kebenaran. Siapakah Injil? Yesus Kristus. Injil dimulai dari Markus 1 ayat 1, inilah Injil Kristus, ya toh. Injil permulaan dari Injil Kristus, anak Allah. Jadi Yesus anak Allah itulah permulaan Injil. Injil itu berita tentang Yesus Kristus. Hari ini Yesus masih anak Allah enggak? Enggak dong, Yesus Allah. Jadi kalau ada pemberita Injil yang kadang-kadang mengklaim dirinya pendeta, kita itu pemberita Injil. Kalau kamu memberitakan Injil, beritanya ternyata Injil itu kitab, Injil itu Bapa, Injil itu Bapa Anak Roh Kudus, Injil itu dan lain sebagainya. Yang jelas beritamu bukan Injil Yesus Allah, bukan Injil Yesus Roh Kudus, bukan Injil Yesus satu-satunya Allah. Maka kamu termasuk pemberita Injil terkutuk sesuai Galatia 1 ayat 8 dan 9. Pak pendeta kami kan doktor Pak, Romo kami sekolah 12 tahun. Beritanya apa? Beritanya Yesus masih anak, masih sujud pada Bapa. Itu pemberita Injil terkutuk. Tunggu Pak, Injil bisa berfirman, betul. Kalau Bapa bisa berfirman, enggak bisa. Ya, Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Bapa tidak bisa berfirman, kalau Injil bisa. Ya, Roh Kudus bisa nggak berfirman? Roh Kudus berkata-kata bisa nggak? Bisa. Ya, Roh Kudus bisa. Injil bisa. Allah bisa nggak Pak? Ya Allah berfirman pasti bisa. Ya, Yesus bisa berfirman nggak? Yohanes 12 ayat 48, firmanku akan menjadi hakimnya. Yesus bisa berfirman, Roh Kudus bisa berbicara, berfirman, bisa berkata-kata, Injil bisa berfirman, Allah bisa berfirman. Cuman Bapa doang yang nggak bisa. Kenapa Bapa nggak bisa? Sebab Bapa kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri Allah di surga. Jadi very clear, yang nggak bisa berfirman, Bapa kan nggak bisa berfirman, betul. Nggak bisa bersuara, betul. Nggak bisa
memperdengarkan suaranya betul. Yang nggak bisa berfirman malah kamu agung-agungkan, ditinggikan, dimuliakan Bapa. Sementara yang bisa berfirman yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus, yaitu Injil, yaitu Roh Kudus malah kamu nista. Bapaknya kamu tinggikan, Yesusnya kamu nomor 5-kan. Menghujat Yesus. Para pemberita Injil terkutuk dari atas mimbar memberitakan Bapa diagung-agungkan sementara Yesus dinista-nista. Padahal Yesus satu-satunya Allah. Betapa dalamnya kamu jatuh di dalam liang kubur paling dalam. Clear ya? Injil bisa berfirman, Roh Kudus bisa bersuara berkata-kata, Yesus bisa berfirman, Allah bisa berfirman. Cuman Bapa doang yang nggak bisa. Sebab Bapa adalah kiasan Yesus. Very clear? Menjungkir balikkan keimananmu bahwa Injil kamu kira kitab. Pendeta yang masih memberitakan Injil adalah kitab, apalagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Injil, maka kamu termasuk pemberita Injil terkutuk yang memberitakan Injil lain. Itu bukan Injil Kristus. Padat, singkat, dan clear, ayo ikut sekolah Alkitab supaya ngerti hal-hal seperti ini. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.